Apa kabar Putri? Tadi habis pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Gimana? Hari ini pelajarannya menyenangkan apa gimana kegiatan belajar hari ini di kelas? Seru. Kenapa seru? Karena kayak gampang dapat nilai tambahan Oh, ya. Dapat nilai tambahannya dari apa biasanya? dari tanya jawab. Tanya jawab, keaktifan kayak gitu ya. Berarti suasana hari ini bagus ya, suasana hatinya bagus. Oke. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah membagi AKPD. Nah, AKPD itu dari hasil AKPD itu terdapat jawaban kamu yang kurang percaya diri dan itu skornya lumayan tinggi kayak gitu kan. Nah, jadi kemarin Ibu ngebuat janji nih sama Putri, bisa nggak hari ini datang ke ruang konseling, kita konseling individu berbicara tentang masalah kepercayaan diri Putri, lalu kita mencari jalan keluarnya bersama-sama. Jadi kan masalah itu enggak berlarut-larut, jadi bisa kita atasi bersama. Jadi tujuannya itu agar kamu bisa lebih percaya diri, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga. Jadi tahu juga percaya dirinya kamu itu nggak percaya diri kamu itu apa sih yang kurang percaya diri kayak gitu kan. Nah, di ini namanya konseling individu. Kalau kemarin kan kita konseling kelompok terdiri dari 7 atau 8 orang. Nah, kalau ini individu. Nah, jadi Putri Ibu panggil sendiri ke sini dan Putri mau kayak gitu. Hanya 2 orang antara Ibu dan Putri, itu namanya konseling individu. Di dalam konseling individu ini juga ada asas-asas, hampir sama kayak asas bimbingan kelompok kemarin. Jadi asasnya itu ada asas sukarelaan. Jadi Putri kesini secara sukarela kan, kemarin udah Ibu tanya mau nggak, dan Putri jawabnya mau. Oke. Terus ada asas kerahasiaan. Sama kayak bimbingan kelompok kemarin, asas kerahasiaan itu di konseling individu ini juga ada. Jadi apapun yang Putri ceritakan, apapun yang Putri rasain, itu hanya Ibu yang tahu. Oke? Terus ada asas tanggung jawab. Jadi tanggung jawab di sini dalam artian Putri bertanggung jawab sampai menyelesaikan proses konseling ini sampai selesai. Lalu ada asas tugas kayak gitu. Nah, asas tugasnya apa? Ya tugasnya menjadi konseling. Konseling itu Putri sendiri di sini dan Ibu sebagai konselornya kayak gitu. Nah, udah paham ya tujuannya apa? Mau nggak? Mau berarti ya. Nah, terus udah Ibu sampaikan tujuannya, Ibu sampaikan asasnya. Gimana kalau kita mulai konseling individunya, udah siap belum nih? Udah ngerasa siap belum? Ngerasa terpaksa nggak? Enggak ya. Masih semangat, masih suasana hatinya kayaknya Ibu ngelihat suasana hati Putri hari ini lumayan cukup bagus ya. Oke. Nah, jadi di dalam AKPD itu ada pernyataan saya kurang percaya diri dan masih ingat nggak yang kamu isi kemarin yang Ibu bagi? Ya, kita isinya lewat HP ya, lewat link. Dan itu salah satunya Putri kurang percaya diri. Nah, kalau Ibu boleh tahu nih, kurang percaya dirinya itu kurang percaya diri yang seperti apa gitu? Boleh diceritain? Kurang tinggi. Habis itu Matanya kecil sebelah, oke. Terus? Terus? Oh, berarti dari cerita Putri ini lebih ke kurang percaya dirinya secara fisik ya? Iya. Oke. Percayaan dirinya secara fisik ya? Ibu udah tahu kalau kurang percaya dirinya Putri ini kurang percaya diri secara fisik. Nah, boleh ceritain nggak pengalaman-pengalaman kurang percaya diri secara fisiknya oleh Putri itu boleh diceritain nggak? Ceritain aja secara luas. Gimana dalam kegiatan sekolah atau di rumah apa gimana, itu boleh disampaikan aja Pit. apa ya? Kayak aku tuh itu loh sih hitam, jadi kurang percaya diri gitu. Teman-teman putih. Habis itu aku tuh kurang tinggi. Daripada teman yang lainnya. Iya. Karena kadang aku tuh insecure sama mata. Oke. Ada pengalaman buruk nggak terhadap kurang percaya dirinya terhadap fisik itu? Ada pengalaman yang kurang menyenangkan nggak? Jadi pernah dapat pengalaman buruk ya di sekolah.
Nah jadi pengalaman buruk ini nih ngebuat Putri itu tuh makin kurang pede kayak gitu. Iya. Iya, secara fisik tadi ya. Nah boleh ceritain nggak pengalaman-pengalamannya terus kurang pedenya itu secara fisik pernah dapat perlakuan seperti apa? Gitu? Pernah dikatain pendek, sekolah pas SD lagi. Kadang dikatain kecil. Habis itu dikatain kecil gitu kayak Terus respon Putri gimana kalau dibilang gitu? ya aku diem aja. Diem aja, nggak ngelawan. Terus kejadian seperti itu sering atau kerap kali atau gimana? Sering Sering, sampai sekarang? sekarang tapi sampai kelas 3 aja. Sampai kelas 7, berarti sekarang nggak lagi dong, sekarang kan udah kelas 8. Perasaan Putri kalau dia bilangin kayak gitu gimana? Karena kalau dulu kayak apa ya, itu kayak apa sih, kayak ngerasain gitu sakit hati gitu. Suka nangis? Nah, Pernah nangis? Tapi Putri di kelas banyak temennya nggak sih? sedikit Sedikit. Terus temennya sedikit, kenapa? karena temenan sama yang lain. Temennya teman sama yang lain. Ya, Kenapa temen Putri sedikit? kayak pas tanya tentang pelajaran nggak dijawab, Terus? didiemin. Jadi aku merasa kayak didiemin aja sama itu. Kalau nanya pelajaran kayak gitu nggak dijawab. Terus gimana, coba ceritain Jadi aja. aku dekatnya cuma sama satu orang, tiga. Gimana? Iya. Gimana? Boleh ceritain aja deh. Gak apa-apa, ceritain aja. Kan konseling individu itu untuk kita mengentaskan masalah, lalu kita cari jalan solusinya bersama. Gimana? Boleh ceritain aja. Gimana? Kadang temen aku tuh kan mandang fisik, cewek juga. Iya. Jadi kadang lihat apa itu nggak mau temenan sama aku. Jadi nggak mau temenan gara-gara. Berarti temennya makan fisik juga. Oke. Terus boleh ceritain lagi pengalaman. Jangan nangis dong. Gak apa-apa, nangis aja, nangis aja. Nangis aja dulu, kamu nangis. Sedih ya dijauhin temen-temennya kayak gitu. Sedih jauhin temennya gara-gara temen-temennya mandang fisik ke kamu. Tapi itu kejadiannya kelas 7 ya? Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang banyak temennya? Sama aja tapi kayak udah lupa. Udah biasa. Tadi kalau kegiatan biasanya ke kantin atau gimana gitu, kamu sama temen nggak? Pas itu kan dua, nggak rame-rame. Nggak rame-rame? Oh, berdua, bertiga aja, sama teman-teman deket aja. Jadi temennya Putri itu temen yang itu aja ya? Oke. Tapi Putri cukup aktif ya di kelas, Ibu lihat. Cukup aktif. Coba dihapus dulu ya matanya, dihapus dulu. Nggak apa-apa. Nangis itu berarti ada perasaan yang keluar gitu. Sudah ya, nangisnya sudah. Berarti kan ada perasaan yang tersalurkan nangis itu. Jadi nggak apa-apa, jangan ditahan. Nah, jadi teman Putri itu yang itu aja gitu. Terus gimana? Putri itu maunya apa? Aku mau itu kayak kamu. Temen itu makan fisik, baik ke aku. Kadang aku tanya itu kayak iya apa sih gitu sama yang cowok-cowok. Cowok malah bilang iya apa sih malah langsung pergi gitu. Jadi kadang Karena itu guys. Terus harapan Putri bagaimana? aku sih jangan kayak gitu sekarang kekurangan. Jadi itu respon teman yang laki-laki aja. Kalau respon teman yang cewek biasanya gimana? Diam aja tapi kalau diam orang nggak itu nggak sih kayak sini sih terus aku karena kalau aku udah sini itu Nggak mau. Kalau udah disindir, kalau gitu kalau udah di udah. Oke.
Eh, Coba boleh diceritain nggak kegiatan sehari-hari Putri itu tuh kalau di sekolah, setelah pulang sekolah itu ngapain aja? Di sekolah aku sering belajar. Ya. Kadang kayak di sekolah belajar itu yang dengerin guru ngejelasin. Kalau istirahat jajan. Jajannya sama siapa tuh biasanya? Sama Erin sama siapa lagi? Sama Aisyah. Aisyah. Gitu. Jadi Erin dan Aisyah ini nerima kamu secara sepenuhnya ya? Oh, nerima kamu. Terus kalau di rumah biasanya lanjutin aja di sekolah setelah jajan biasanya ngapain? Di sekolah sudah jajan. Kelas lagi kadang jalan-jalan karena bosan. Terus pulangnya dijemput nggak? Kami dijemput. Oh, dijemput Iya, orang tapi tua. ibu aku itu kerja Mau kerja di mana? jadi Tangerang Oh, jadi Putri sama siapa? sama Mbak. Mbak. Jadi yang suka jemput siapa? Mbak Mbak. Oh, Putri berapa saudara? 3. Tiga. Putri anak berapa? 2. Yang pertama ada Mbak. Yang ketiga, Dia masih kecil. oh, jadi tinggalnya sama Mbak sama Bapak. Ayahku di Jatimulyo. Dia itu rumah sendiri. Oh, rumah sendiri. Aku tinggalnya di itu Sama nenek. Ibu mau nanya, boleh nggak? Orang tua Putri sama ibu bapak masih utuh? Masih. Oh, tidak dalam kondisi bercerai gitu. Tapi tinggalnya aja yang pisah. Bapaknya di Jatimulyo, ibunya Itu karena mamaku kerja di Tangerang, jadi aku itu bisa di rumah nenek sama ayah. Mbak di rumah nenek juga. Iya. Terus adek di rumah nenek. Tadinya bertiga, tapi adikku sama ayah. Oh, samanya. Adanya laki-laki? Iya. Oh, oke. Ibunya udah lama nggak ini? Udah lama dari Persibara. Tahun kemarin? Tahun kemarin. Sebelumnya ibunya sama Putri terus? Iya. Terus kegiatan di rumah biasanya ngapain? Biasa kalau di rumah sebenarnya aku kayak ngerjain dan rumah, ngepel, cuci piring, baju. Putri biasanya kalau ngerjain tugas, biasanya sama siapa? Terus biasanya sendiri. Mbaknya bantuin nggak? Enggak. Kalau curhat biasanya Putrinya sama siapa sih? Kadang sama ibu. Oh, sama ibu. Tapi sekarang ibunya lagi jauh, jadi curhatnya lewat handphone. Apa enggak? Enggak curhat sekarang? Oke. Kangen nggak sama ibu? Kangen banget. Kangen. Udah berapa lama nggak ketemu? Dari lebaran kemarin ya? Berarti udah sekitar setengah tahun ya? Berarti kangen ya sama ibunya? Kangen. Karena aku tuh paling dekat sama ibu. Jadi deketnya sama ibu daripada sama ayah. Terus sekarang pisah sama ibu. Jadi ngerasa kayak nggak punya teman curhat gitu ya. Terus Aku juga kadang kalau ada di sini ibu bisa nggak enak makan. di rumah sakit siapa Mbak? Nenek. Nenek. Terus Tapi kalau seperti itu udah sekarang ibu. oke. Jadi sedih ya. Kenapa aku nggak pernah pagi? Jadi nggak makan pagi karena ngerasa masakannya beda. Kadang-kadang aku sakit. Oh, nggak dimasakin. Mbaknya berarti udah cukup tua ya. Tapi suka nelpon ibu nggak? Suka nelpon. Kalau nelpon ibu biasanya cerita apa? Cerita kalau sekolah. Di sekolah. Cerita apa di sekolah biasanya? Kadang mama nanya itu sekolah ibu. Aku ceritain seru. Seru. Ngerasa bohong nggak Putri kalau cerita seru? Benar Nah emang kalau seru seru. Tapi kadang ada
kurang percaya dirinya Putri disampaikan nggak, dicurhatin nggak ke ibu? Nggak. Ibu nggak tahu. Kalau pas SD kamu pas masih ada di sini. Oh, tahu. Tahu kalau aku sering ibu diri. Jadi ibu pernah laporin. Pernah laporin. Terus gimana? Itu pas SD apa SMP? SMP kelas 7 ya. Terus gimana? Boleh ceritain aja. Ya ibu laporin ke guru di kelas. Karena itu tapi kelasnya cuma yang nasehatin gurunya yang beli aku. Terus ada perilaku yang berubah nggak setelah dinasihatin mulai kelasnya? Enggak ada sih, tapi beda teman lagi. Oh, Beda lagi. Berarti sebenarnya kalau ibu menangkap cerita dari Putri itu nggak punya teman curhat ya? Biasanya itu ke ibu, lebih dekat ke ibu ya. Tapi sekarang karena ibu jauh, nggak curhat. Ibunya kerja apa kalau ibu dulu? Catering. Oh, catering di rumah makan. Di emang biasa aja. Emang biasa, jadi kerja catering ya. Kenapa nggak cerita ke mbak? Nah, biasanya ke ibu ya, karena udah deket sama ibu. Terus apa namanya? Kalau pulang sekolah yang masakin siapa? Kalau masak. Yang masak. Terus gimana kalau masak? Ini kan sekarang kan sama tante. Oh, sekarang di tante, nggak sama mbak lagi. Ya, karena punya aku yang makan. Kamu nggak kontrak tapi? Nggak, sama tantenya. Oh, tantenya punya anak. Punya 2. Jadi sekarang sama tante. Jadi apapun itu ke tante ya. Aku jarang cerita sama dia. Dia mendem sendiri nih Putri sebenarnya ya. Apa-apa tuh dipendam sendiri semua ya. Tapi ibu kagum loh sama Putri. Kagumnya dalam artian di usia kelas 8 udah cukup mandiri. Berarti nyuci sendiri, semuanya sendiri. Udah cukup mandiri loh Putri dalam artian udah bisa ngurus diri sendiri. Oke. Terus udah bisa ngurus diri sendiri, tidak bergantung orang lain, lebih banyak dipendam sendiri ya. Nah, setelah ibu tangkap nih dari cerita Putri ini emang suka mendem sendiri, jarang cerita gitu ya. Karena lebih nyamannya cerita sama ibu. Ibu perginya berapa lama? Dia bilang nggak? Nanti pas lebaran nanti pulang. Berarti 1 tahun sekali pulang ya. Jadi nanti kalau ibu pulang gimana? Aku bakal pulang lihat ibu. Karena kangen ya, kangen banget ya. Gak apa-apa nangis dulu. Ibu tahu banget rasanya kangen sama ibu yang jauh. Gak apa-apa. Kangen ya. Kangen. Tapi mandiri loh, kuat Putrinya. Cuma 1 tahun sekali ketemu ibu, terus sekarang tinggalnya sama tante. Kalau makan siang di mana? Di rumah tante? Karena nggak makan. Emang nggak makan? Nggak, dia masak. Boleh masak. Kadang aku jarang pergi sebelum makan. Kadang aku beli, jadi jajan. Jajan. Jadi nggak makan ya? Aku nggak sempat sendiri tapi gak ada bahan-bahannya. Oh, berarti di rumah tante jarang masak. Yang kasih uang jajan biasanya siapa? Ibu transfer Oh, transfer ke siapa? ke mbak. Mbak. Kalau ibu boleh tahu sehari biasanya kasih uang jajan berapa? Kadang 7.000, kadang 10.000. Itu buat jajan ya. Nah kalau nggak makan siangnya gimana dong? Ya sekalian, sekalian 10.000. Oh sekalian. Cukup nggak? Kalau kebutuhan sekolah yang lainnya kayak buku, kayak
segalanya kayak kuota itu siapa yang beli? Itu mama kirim dari kota. Oh, dibeli langsung sama mama. Kalau bapaknya gimana? Ngasih nafkah nggak ke? Masih Ngasih gimana? setiap hari Sabtu Setiap hari Sabtu dikasih uang. kalau gaji. Kan ayah gaji ini. Ibu mau nanya nih, bapak kamu, mama kamu tahu nggak kalau kamu tuh jarang makan siang sama makan malam? Enggak. Karena apa? Karena Putri mendem. Apa-apa nggak diceritain. Tadi kan kita balik lagi ya. Tadi kan Putri ngerasa nggak percaya diri karena fisiknya kecil, kurus gitu. Nah, gimana mau tumbuh kembangnya bagus kalau Putri jarang makan, terus apa-apa mendem sendiri, ya kan? Ya enggak? Jadi sering kelaparan nih? Iya, sering. Sering lapar? Kamu nggak bilang ke tante? Atau tante makannya gimana kalau tante di rumah? Tante kadang pergi. Kalau tante itu jarang juga sih. Kadang kan aku belum makan. Jadi kan mau sekolah gak makan. Nanti dia beli siang ke dia. Bodi aja. Kamu nggak? Nah, karena itu kan buka belum bangun. Terus? Jadi ya tante makan. Nanti kadang kan beli makan. Bertambah aja. Dan beli Anaknya? anaknya itu apa tinggal sama tuanya. Oh. Jadi tante udah gak punya suami? Cerai. Oh. Kenapa kamu memutuskan untuk tinggal bersama tante, nggak sama mbah? Tidak mau juga tante. Makan sama tante. Karena mbah suka marah-marah ya? Kayak gitu. Iya sih suka marah-marah tapi kayak manis aja. Ya. Tapi kamu di rumah tante ngapain biasanya? Ibu mau tahu biasanya di rumah tante ngapain aja? Sehari-hari itu ngapain? Kadang aku nyapu. Dia nyuci baju sendiri nggak di koran. Tapi kadang aku ngikutin bajunya tante itu nyuci baju sendiri. Oh, jadi disuruh nyuci juga pakaian tante, disuruh kamu juga yang nyuci. Nyucinya pakai tangan apa pakai mesin? Pakai tangan. Pakai tangan. Oh. Jadi nyuci bajunya pakai tangan. Terus tante nggak nyuci? Kadang itu pada nyuci tapi kadang nyuruh aku. Kenapa dia nyuruh kamu? Karena nggak tahu nanti dia lagi kecapean. Oh, kerja tante. Kerja apa? Jadi SP kosmetik. Jadi kamu yang nyuci. Tapi suka dibeliin makan nggak sih sama tante? Suka. Oh, suka dibeliin makan. Suka ditanyain nggak udah makan belum Putri? Gitu. Kadang aku bilang ya udah. Nah, jadi sebenarnya Putri di sini tuh kurang jujur sama perasaan sendiri. Kalau ditanya, sudah makan belum? Jawabnya apa? Udah. Udah. Padahal belum. Kenapa jawabnya udah? Kenapa? Karena kamu orangnya nggak enakan ya? Nggak enakan. Jadinya suka ngomongin diri sendiri. Suka nahan lapar, suka nahan sedih. Oke. Jadi sebenarnya ibu di sini emang udah nangkep ceritanya Putri. Di sini Putri ini orangnya kurang percaya diri. Kurang percaya dirinya itu karena fisik. Terus banyak yang ngata-ngatain. Jadi Putri ngerasa kurang punya banyak teman kayak gitu. Dan Putri juga menarik diri dari lingkungan karena nggak mau dikata-katain, nggak mau sakit hati. Terus di sini Putri orangnya suka mendem, nggak suka cerita, suka membohongi perasaan sendiri, terus mandiri. Putri adalah orang yang kuat, kayak gitu. Semuanya ditahan sendiri. Terus Putri juga nggak ada teman curhat nih, ya kan? Jarang curhat. Jadi kalau ibu tanya kayak gitu, Putri langsung nangis. Karena apa? Itu adalah respon diri kamu yang ngerasa kesepian, ngerasa nggak ada yang ngedengerin. Nah, jadi pas ibu tanya, Putri langsung nangis. Kenapa langsung nangis? Karena Putri jarang ada yang dengerin, ya kan? Jarang ada yang dengerin cerita ya. Butuh temen cerita nggak? Butuh kan? Biasanya deket ke ibu, ceritanya ke ibu. Terus sekarang ibu berada di kejauhan cari uang.
Jadi kamu nggak punya teman cerita kan? Nggak punya. Tapi sebenarnya Putri itu pengen nggak sih punya teman curhat? Ya, pengen. Pengen. Biasanya memang nggak pernah curhat ke temennya? Nggak pernah. Tapi kalau aku curhat kan pasti nggak ditanggapi gitu. Kalau main HP. Kalau main HP. Biasanya curhatnya tentang apa? Yang kayak gitu. Coba dihapus dulu ya matanya, dihapus dulu. Tadi udah jajan belum? Sudah. Biasain sarapan. Udah tadi, iya. Tadi sarapan nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Enggak ada sayur. Yang kenapa tantenya udah pergi kerja? Belum, itu masih kerja. Yang bantu, yang antar sekolah tadi siapa? Mbak. Mbak, oh mbak kamu yang dari di rumah mbak. Jadi itu dia Itu kenal tante. sama tante. Oh, mbaknya masih sekolah. Ya, masih SMA. Oh, masih SMA. Mbaknya nggak masak juga? Nggak bisa masak. Nggak bisa masak. Tapi Putri bisa. Bisa dikit. Bisa dikit-dikit. Jadi mbaknya kalau mau makan juga gimana? Kadang kan makan. Oke. Jadi Putri juga jarang curhat ke mbak ya? Oke. Motor dipakai mbak? Itu punyanya mbak? Punya mama. Punya mama. Ibu tadi udah nangkep ceritanya Putri kayak gitu ya. Menurut Putri yang ibu tangkep itu benar apa enggak? Benar nggak? Benar kan ya. Nah, jadi harapan Putri itu gimana sih? Aku itu pengen cantik gitu. Jadi Itu cantik itu cuma anak. Nah, pengen aku deh sekarang tuh apa balik ke aku nggak sinis nggak kayak jutek gitu loh. Oke, kembali lagi ke tujuan kita konseling individu. Tujuannya tadi untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu. Nah, kalau kamu lebih percaya diri, kalau kamu lebih mensyukuri fisik kamu, teman-teman tuh sebenarnya bakal banyak juga yang bertemu, bakal seneng juga sama kamu. Jadi di sini masalahnya Putri memang kurang percaya diri. Nah, boleh nggak sih kalau ibu ngasih afirmasi positif ke kamu itu ngasih tugas buat seminggu ke depan. Coba tulis di catatan kecil, setiap bangun pagi itu kamu harus mensyukuri nikmat apa hari ini, nikmat apa yang kamu dapetin hari ini. Contoh misalnya dengan kalimat-kalimat positif, contoh aku cantik, aku pinter, aku aktif, aku anak yang rajin, aku anak yang kuat, aku anak yang mandiri. Nah, afirmasi-afirmasi positif seperti ini akan menjadikan kamu esoknya, hari kedepannya itu lebih positif, dalam artian kamu lebih percaya diri lagi. Nah, tugas-tugas yang seperti ini akan meningkatkan rasa percaya diri Putri. Jadi kan kamu gak punya teman curhat nih. Iya. Kamu ngerasa kalau curhat sama temen malah nggak ditanggepin. Jadi curhatnya itu di catatan-catatan kecil itu. Boleh nggak? Boleh. Setuju nggak? Bisa dilakukan? Bisa. Bisa. Nah, harapannya kalau sudah menulis afirmasi positif, terus mencoba curhat di kertas-kertas kecil, nanti harapannya kamu lebih positif dan percaya diri. Jadi tidak melulu insecure terhadap fisik, tapi kamu mensyukuri kalau kamu melihat Putri ini kalau di kelas tuh anak yang aktif loh, ya kan? Anak yang aktif, anak yang pinter, malah suka ngingetin temen-temennya kalau piket gitu kan. Berarti kan ada hal baiknya di Putri ini. Jangan kamu fokus ke insecure terhadap fisik tadi. Gimana, setuju nggak? Setuju. Nah, jadi udah hampir 35 menit nih ya. Selama 30 menit ini apa perasaan Putri selama sesi konseling individu ini, apa perasaannya? Coba diutarakan aja perasaannya. Jadi agak Sedihnya karena
terluapkan ya masalahnya. Nah terus ngerasa nggak masalahnya itu sedikit lebih ringan? Ya, ngerasa lebih ringan ya, karena udah dicurhatin, karena udah berbagi masalahnya kepada ibu, gitu kan. Terus harapannya ke depan yaitu Putri lebih percaya diri. Terus lebih lega nggak perasaannya? Lega. Lebih lega, tuh kan? Kalau curhat, kalau cerita itu perasaannya bakal lebih lega. Nah, jadi sesi konseling ini kan udah hampir 35 menit. Jadi kita, ibu mau melihat setelah seminggu ke depan, nanti ibu kasih catatan kecil, sticky note kayak gitu, nanti ibu kasih ke Putri. Ibu mau lihat nih catatan-catatan dan perkembangan kepercayaan diri Putri. Dan jadi ada yang mau ditanyakan lagi nggak ke ibu? Ada yang mau di-sharing lagi nggak? Nggak ada. Kita bisa melanjutkan konseling individu ini di pertemuan selanjutnya. Ibu mau melihat dulu nih perkembangan Putri itu bagaimana dan seperti apa di kelas maupun di lingkungan keluarga, ya. Nah terus apa nih? Ada yang mau di? Nggak ada. Nanti kalau mau curhat-curhat lagi boleh via phone, WA ibu ada kan ya? WA ibu ada, kamu boleh curhat ke ibu lewat WA, bu ganggu waktunya enggak? Ibu kan sering nih, boleh curhat walaupun nggak di jam sekolah boleh. Oke, jadi Oke, jadi sebenarnya ibu di sini mengucapkan terima kasih juga ke Putri. Secara sukarela mau datang ke sini, mungkin lagi ada pelajaran di kelas tapi ditinggal untuk mencurahkan, menceritakan ceritanya ke ibu, kayak gitu. Ibu harapannya lebih semangat, oke, lebih percaya diri. Kamu walaupun semua perempuan itu cantik, semua perempuan itu cantik, kamu unggulnya di mana? Di akademik. Jadi kamu asah keunggulan kamu itu. Ibu harapannya kayak gitu. Nah, tadi ibu lihat-lihat ada lembar evaluasi sama kayak kita bimbingan kelompok kemarin. Jadi ibu mau tahu nih kebermanfaatan dari kegiatan kita konseling individual ini apa? Kamu boleh diisi, boleh dibaca dulu. Nah, diisi nanti dikumpulkan ke ibu setelah jam istirahat. Boleh ke ruangan ibu untuk ngumpulin ini ya. Nah, ibu mau lihat nih bermanfaatannya. Jadi selama proses konseling individual ini kurang dan lebihnya ibu minta maaf. Kita boleh sharing-sharing lagi, kita boleh via WA nggak apa-apa. Kalau ada kata-kata yang ibu yang salah, yang kurang enakin, mohon dimaafkan ya. Nah terus jangan suka mendem apa-apa sendiri. Boleh di-sharing ke ibu ya. Ibu sangat membuka diri untuk anak-anak ibu semuanya, itu masalah apapun ibu menampung. Boleh ke ibu Dita, ibu Ada, ibu Niken, boleh semuanya, oke? Jadi tetap harus semangat. Nah, ibu mengucapkan terima kasih ke Putri. Terus karena tadi dibuka dengan salam, ibu tutup juga dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Putri. Jangan sedih-sedih dong. Kamu sedih terus